Shalom, selamat siang untuk segenap jemaat Gia Condrokusumo. Hari ini saya mau menyampaikan beberapa hal mengenai Jumat Agung dan juga Paskah. Yang pertama adalah Jumat Agung. Jumat Agung, melihat kondisi yang ada, Jumat Agung tidak akan dilakukan secara offline. Jadi Jumat Agung hanya dilakukan secara online, ya. Karena itu diharapkan jemaat bisa mempersiapkan diri di rumah masing-masing, dan ketika Jumat Agung kita rayakan bersama, kita akan merayakannya secara online, ya. Seperti biasa, link akan diberikan di WA Group sehingga kita semua bisa melihat di channel YouTube, ya. Jumat Agung akan diadakan hari Jumat jam 5 sore, ya, jam 17.00. Bisa langsung dilihat di channel YouTube Yo Mengajar. Yang kedua adalah tentang Paskah, ya. Paskah hari Minggu tanggal 12 April, dan Paskah ini kita juga akan melakukan secara online. Tetapi karena melihat ini hari Minggu, yang pertama. Yang kedua juga ada hal-hal yang lebih penting daripada minggu-minggu biasa, yaitu bicara tentang perjamuan kudus. Maka di gereja tetap akan diadakan ibadah secara offline, ya, seperti biasa maksudnya, ya. Tetapi sekali lagi, yang bisa online lebih baik online, ya. Jadi seperti hari Minggu pada umumnya, yang bisa online, saya harap silahkan online. Tapi karena 1-2 hal nggak bisa online, silahkan datang ke gereja. Seperti biasa, sama juga seperti hari Jumat. Hari Minggu jam 5 sore. Jadi jam pagi nggak ada ibadah, tetapi jam 5 sore. Bisa dilihat di channel YouTube, ya. Jam 5 sore hari Minggu, ya. Tetapi sekali lagi, gereja akan tetap membuka pintu untuk ibadah Paskah bagi teman-teman yang tidak bisa online. Nah, di dalam ibadah Paskah ada dua acara yang spesial, ya. Ada dua acara spesial. Yang pertama adalah perjamuan kudus, ya. Bagaimana dengan teman-teman yang secara online? Bagaimana perjamuan kudusnya, gitu ya? Perjamuan kudus secara online, mohon maaf, tidak bisa dilakukan, ya. Kita hanya akan melayani perjamuan kudus secara offline yang datang ke gereja. Sekali lagi, jangan diusahakan untuk online, ya. Nah, perjamuan kudus, kenapa kita tidak lakukan secara online? Ada banyak gereja yang melakukan secara online, tetapi pertimbangan kami adalah yang pertama, perjamuan kudus itu rotinya, ya, terutama, ya, roti dan anggur itu harus dari satu sumber, ya. 1 Korintus 10 ayat 17. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Jadi konsep perjamuan kudus ini adalah lambang, ya, dan lambang dari satu roti itu satu tubuh. Nah, kalau jemaat masing-masing menyiapkan roti, jemaat A rotinya roti burger, jemaat B rotinya roti merek A, merek B, merek C. Tentunya ini tidak berasal dari satu adonan, tidak berasal dari satu roti, ya. Selama ini Gereja Isa Al-Masih Condrokusumo selalu memberikan roti dari satu tubuh, satu roti yang dipotong-potong atau satu roti yang terpecah-pecah. Karena ini memang sesuai dengan 1 Korintus 10 ayat yang ke-17. Nah, kalau rotinya didistribusikan bagaimana? Gereja yang siapkan, kemudian didistribusikan ke jemaat. Ini kami khawatirkan juga akan terkontaminasi. Nah, ini akan jadi problem lagi kalau ternyata didapati ada virus ataupun hal lain, ya. Sehingga sangat tidak cocok, ya. Saya pikir tidak baik. Maka dari itu, kita tidak melakukan perjamuan kudus secara online, ya. Yang kedua, alasan yang kedua, saya selalu menekankan kepada jemaat,
seperti tertulis di dalam 1 Korintus 11 bahwa yang namanya roti dan anggur ini bicara lambang sekali lagi. Ya. Roti adalah lambang dari tubuh Kristus. Ya memang tetap roti, ya. Anggur bicara tentang lambang darah Kristus. Ya memang tetap anggur, nggak ada berubah jadi darah, tidak. Ya, tetapi ini lambang. Nah, karena ini bicara lambang, maka dari itu kita diharapkan untuk menghormati tubuh dan lambang dari tubuh dan darah Kristus. Ya, kita harus menghormatinya. Makanya saya selalu tekankan kepada jemaat bahwa kita harus menghormati roti dan anggur ini selama prosesi perjamuan kudus. Kalau perjamuan kudus sudah selesai, ya monggo, silahkan mau dimakan, mau dihabisin silahkan. Tapi ketika prosesi itu, maka tubuh dan darah Kristus dilambangkan dengan roti dan anggur. Ya, seperti contoh bendera merah putih. Ketika prosesi upacara bendera, maka ini adalah lambang Kristus. Lambang negara. Ya, karena itu tidak boleh bendera merah putih sampai menyentuh tanah. Itu nggak boleh. Ya, selama prosesi, ya selama upacara. Tapi setelah upacara, terus dicuci, selagi dicuci, dijemur, tiba-tiba jatuh, ya tidak masalah gitu ya. Karena itu ya kain biasa. Ya, bukan sesuatu yang istimewa. Tetapi ketika upacara bendera, maka kain itu menjadi spesial karena dia adalah lambang dari negara Indonesia. Sama halnya dengan roti dan anggur ini. Ya, roti dan anggur ini lambang bagi tubuh dan darah Kristus. Kapan? Ya ketika prosesi ini. Nah, ketika prosesi ini dilakukan di rumah masing-masing, kami khawatir tentu ada banyak distorsi. Contohnya, misalnya nih, saya kasih nama aja deh, karena kemarin juga cerita ke saya, Mas Uung, ya lagi take video saja untuk khotbah ibadah pagi, ya lagi take video berapa menit, landai dateng, ngapain Pak? Ya, tebing datang, ngapain Pak? Tentu ini akan mengganggu ya, mengganggu take video. Nah, kalau ini dilakukan dengan konsep kita sedang perjamuan kudus, tentunya kita akan bisa menyebabkan jemaat tidak menghormati roti dan anggur. Ya, sekali lagi ini selama prosesi. Ya, karena itu kami melihat tidak perlu diadakan perjamuan kudus di rumah, ya, di rumah tidak perlu, ya. Nah, yang ketiga alasannya kenapa tidak perlu dilakukan di rumah, karena perjamuan kudus pada dasarnya 1 Korintus 11 ayat 24, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi konsep perjamuan kudus itu adalah untuk mengingat, peringatan, mengingat akan Kristus. Mengingat akan bagaimana Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Maka dari itu, tidak ada hukum yang mengatur berapa kali kita harus perjamuan kudus dalam satu tempo waktu. Ada beberapa gereja yang setiap hari Minggu perjamuan kudus. Ada. Ya. Bahkan ada beberapa yang tiap hari itu perjamuan kudus. Ada. Tetapi ada juga gereja-gereja yang setahun sekali perjamuan kudus. Boleh? Boleh, tidak masalah. Ya, karena apa? Karena perjamuan kudus konsepnya adalah menjadi peringatan akan Tuhan Yesus. Jadi beberapa gereja merasa 3 bulan sekali cukup, ya, karena ini mengingat kembali akan Kristus. Tapi ada beberapa gereja yang mengatakan, oh tidak, harus tiap minggu supaya jemaat ingat terus. Itu pun silahkan. Ya, karena itu kebiasaan gereja Isa Al-Masih Condrokusumo adalah 1 bulan sekali. Tetapi sekali lagi itu adalah tata gereja. Maksud saya itu kebiasaan di gereja kita, bukan firman Tuhan. Ya, jadi firman Tuhan tidak mengatur harus sebulan sekali atau setahun sekali. Terserah ya. Itu kita yang tentukan. Karena itu saya melihat belum perlunya kita memaksakan perjamuan kudus di rumah masing-masing ya. Karena tentunya saya harap jemaat
Gia Condrokusumo masih ingat tentang pengorbanan Kristus di kayu salib. Karena bulan lalu, bulan Maret awal kita sudah lakukan perjamuan kudus. Ya, saya harap paling tidak 3-6 bulan ke belakang, kalaupun tidak melakukan perjamuan kudus, Anda masih ingat tentang pengorbanan Kristus. Jadi kurang lebih itu 3 hal tadi yang mendasari gereja tidak melakukan perjamuan kudus secara online. Offline ya seperti biasa ya di gereja. Tetapi sekali lagi, selama jemaat bisa online di rumah aja ya. Nah, yang berikutnya juga adalah baptisan air ya. Jadi ada 2, yang pertama perjamuan kudus, yang kedua baptisan air. Baptisan air ada 6 ya, ada 6. Saya masih belum uji terakhir. Video ini dibuat saya belum menguji 6 kandidat ini, tetapi selama ini ada 6 anak yang mau dibaptis. Dan semoga 6-6-nya lulus uji, karena saya akan menguji hari ini ya. Dan hari Jumat siang akan diadakan baptisan air ya. Jadi hari Jumat akan diadakan baptisan air, dan hari Minggu videonya akan di-share atau disertakan di dalam ibadah Paskah, sehingga teman-teman di rumah tetap bisa menyaksikan 6 anak ini mengikrarkan janjinya kepada Tuhan. Jadi tetap bisa dilakukan baptisan. Nah, ada beberapa pertimbangan juga kenapa kita tetap melakukan baptisan. Bukankah ini itu dan lain sebagainya. Jadi yang pertama adalah baptisan air ini perintah. Ya, memang baptisan air ini tidak menyelamatkan, tetapi baptisan air ini perintah Tuhan kepada kita. Ya, baptislah mereka. Ya, maka dari itu, ya gereja punya kewajiban untuk membaptis. Tetapi kan tidak harus hari ini, Pak Pendeta. Bisa setelah kondisi pandemik ini reda. Bagus pertanyaan ini, tetapi kami memandang pandemik ini belum tentu selesai dalam waktu dekat. Saya bukan berarti bernubuat, tidak. Tetapi saya melihat secara logika saja yang terjadi di Italia. Mereka sudah lockdown dari 1 bulan yang lalu, ya lebih. Ya, dan sampai dengan hari ini, Italia juga masih kepayahan untuk urus perkembangan virus corona ini ya. Artinya mungkin butuh waktu lebih dari 1 bulan. Kalau Indonesia ini baru 22 Maret kemarin ya, kita dirumahkan 2 minggu ya kalau nggak salah ya. 22 atau 15 saya lupa ya. Tapi intinya kita baru take action yang betul-betul ini Maret ya, Maret akhir. Artinya kemungkinan April akhir pun masih belum reda ya. Dan mau kapan lagi ya? Kalau kita mundurin lagi untuk baptisan air, tentunya ini tidak baik ya. Mumpung belum separah yang diberitakan, ya saya berharap tidak. Ya, saya berharap semua bisa under control, pemerintah bisa segera tuntaskan permasalahan yang ada. Tetapi buat kami lebih cepat lebih baik untuk melakukan baptisan air ya. Nah, tentunya prosedur-prosedur sudah kita pikirkan ya. Seperti airnya pun kami akan beri disinfektan juga ya, dan juga standar-standar yang kita lakukan juga sesuai dengan peraturan. Jadi kami tidak mengumpulkan banyak orang, hanya jemaat yang dibaptis yang datang, kemudian saya yang membaptis, dan teman-teman panitia Jumat Agung yang akan membantu urusan lain-lainnya. Ya, itu yang akan hadir di gereja ya untuk baptisan. Tetapi selebihnya tidak, kami pun akan memakai masker ya. Sekali lagi kami akan berhati-hati. Karena itu saya mohon dukungan doa dari segenap jemaat untuk baptisan air yang akan diadakan tanggal
10 April jam 11 siang ya. Jadi tetap akan diadakan dan videonya akan di-share ke teman-teman hari Minggu ketika Paskah. Itu saja informasi dari saya, dan saya harap jemaat Gia Condrokusumo tetap berdoa, tetap berharap kepada Tuhan, tetap menjadi terang dimanapun Tuhan tempatkan Anda semua. Tuhan memberkati.